Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Bapa Yahweh dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Berkenaan dengan banyaknya permohonan rekan-rekan sepelayanan mengenai video pengajarannya Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wigniotanto MM MTH kepada saya mengenai nama Yahweh, untuk dipahami, maka saya meluruskan pemahaman Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wigniotanto MM MTH melalui video ini. Adapun link video aslinya saya taruh di deskripsi video ini. Secara pribadi, saya tidak punya masalah apapun dengan beliau Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wigniotanto MM MTH. Video ini dibuat hanya untuk pembelajaran mengenai nama Sang Pencipta, sesuai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Untuk mempelajarinya, taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari di sudut netral terlebih dahulu dan lihat sampai tuntas agar bisa memperoleh berkat rohani dari mendengarkan video ini. Jika belum apa-apa hati Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membara, sebaiknya jangan membuang-buang waktu sia-sia. Segera tutup saja video ini. Namun jika berniat mempelajari, mari kita buka hati dan beri ruang kepada Ruach HaKodes atau Roh Kudus untuk menerangkannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Untuk itu saya ucapkan selamat mempelajari. Bapa Yahweh menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Bapa kami yang di surga, biarlah sore menjelang malam ini Engkau berkati setiap kami dengan firman kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita malam ini adalah tentang sekelumit tentang nama 4 huruf suci itu yang disebut tetragrammaton, yaitu Yud He Waw He, YHWH. Di dalam dialek modern W-nya diganti V, YHVH. Ya. Tetragrammaton YHWH menjadi YHVH, di mana W-nya diganti menjadi V, itu bukan karena dialek modern seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wigniotanto tadi, melainkan karena transliterasi dari huruf Ibrani yang berbeda antara transliterasi dalam bahasa Inggris dengan transliterasi dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya tujuannya agar pronunciation-nya mendekati sama dengan bahasa Ibraninya. Sebelum saya menerangkan tetragrammaton YHWH menjadi YHVH, saya akan terangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transliterasi dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Transliterasi itu misalkan ada huruf Ibrani seperti ini. Ini adalah huruf Yod He Waw He. Maka ditransliterasi menjadi YHWH dan membacanya Yahweh. Kemudian ada huruf Mandarin seperti ini. Itu bunyinya Sen. Kalau gambar saja seperti ini kan orang tidak tahu. Maka perlu ditransliterasi menjadi Sen. Artinya apa? God. Kemudian ada huruf Mandarin seperti ini. Ini kan orang sulit untuk mengerti yang tidak belajar bahasa Mandarin. Maka supaya bisa berbunyi, ditransliterasi menjadi bahasa yang bisa dibaca, yaitu Yehowa. Itu arti dari transliterasi. Nah, sekarang perbedaan transliterasi bahasa Inggris
dan bahasa Indonesia dari huruf-huruf Ibrani. Misalkan seperti ini. Ini ada huruf sade. Huruf sade itu transliterasi dalam bahasa Inggrisnya menjadi Z. Sedangkan transliterasi dalam bahasa Indonesia itu S. Misalkan Sion, hurufnya sade, yod, waw, dan nun akhir. Maka bunyinya seharusnya Sion. Tetapi oleh orang yang menerjemahkan bahasa Inggris dalam kitab suci menulisnya Z-I-O-N, Zion. Sedangkan dalam bahasa Indonesia Sion. Kemudian yang berikut adalah huruf waw. Misalkan seperti ini hurufnya. Kalau ditransliterasi dalam bahasa Inggris menjadi V, sedangkan transliterasi dalam bahasa Indonesia itu W. Misalkan David, hurufnya seperti ini, Dalet, waw, Dalet. Maka membacanya David. Tetapi oleh penerjemah bahasa Inggris mentransliterasinya menjadi David menggunakan V. Jadi W-nya menjadi V, waw-nya menjadi V. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia transliterasinya menjadi David. Saya mentransliterasi ke dalam bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan huruf Ibraninya. Misalkan ini yang terakhir, misalkan ada huruf Chet. Chet itu kalau ditransliterasi, ini Chet akhir ya. Chet akhir kalau ditransliterasi dalam bahasa Inggris menjadi CH. Tetapi kalau ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia jadi KH. Ini sesuai dengan huruf Ibraninya yaitu Chet. Misalkan ada huruf Ibrani seperti ini. Ini kalau dibaca bunyinya Lamed. Hurufnya Lamed, Mem sama Chet akhir. Maka para penerjemah bahasa Inggris mentransliterasinya menjadi L-A-M-E-C-H, Lamech, CH. Sedangkan dalam bahasa Indonesia Lamek menggunakan KH. Jadi sebetulnya tujuannya cuma satu, yaitu agar pronunciation-nya mendekati sama, bukan karena dialek modern. Itu saja. Kita akan bicara soal itu, dan selama ini mungkin tidak disadari banyak orang bahwa ternyata nama itu merupakan nama pilihan, tidak sembarangan. Ya, kalau kita bicara sebuah nama di dalam Alkitab, itu bukan hanya sebutan, tetapi ada artinya, ada maknanya. Bahkan nama itu menjelaskan misi hidup si pemilik namanya. Jadi bukan hanya panggilan, tapi nama itu menjelaskan misi hidup dari si pemilik nama itu. Setuju dan benar. Maka nama itu sangat penting. Contohnya ya, Adam artinya manusia. Adam itu manusia artinya. Tapi Adamah artinya tanah. Jadi dari nama itu kita tahu bahwa manusia dibentuk dari tanah. Adamah. Hawa juga demikian. Hawa itu bahasa Ibraninya kawah atau kafah. Ternyata artinya itu hidup. Maka ia disebut ibu dari segala yang hidup. Makanya dinamakan Hawa atau kafah. Kawah sama. Setuju. Adam memang artinya manusia. Namun tanah itu bahasa Ibraninya Adama. Dengan huruf H akhir tidak kedengaran, meskipun ada huruf H di akhir kata. Seperti nama Yahweh, kan huruf akhirnya ada huruf H-nya. Namun H-nya tidak kedengaran, sehingga membunyikannya Yahweh, bukan Yahweh atau Yahweh. Tanah itu juga dalam bahasa Ibraninya berbunyi karka dan eretz. Adapun Hawa,
Jika dibaca dalam huruf Ibrani, bunyinya kawa, bukan kawah. Dan artinya kawa itu bukan hidup, melainkan pemberi hidup. Karena hidup itu bahasa Ibraninya chayim. Seperti contohnya dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi Wayomer elai Yeshua Anoki haderech wa haemet wa hachayim wa islo yafo el haaf bilti al yadi, yang artinya kata Yeshua kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Perhatikan kata hidup di situ ditulis chayim. Ada lagi Bapak Ibu mungkin masih ingat Abram, nama sebelum Abraham. Abram artinya adalah bapak yang luhur, tetapi diubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham. Kenapa? Karena misi hidupnya diarahkan menjadi Abraham. Abraham itu artinya bapak sejumlah besar bangsa. Ya. Bahkan sebuah nama itu bisa mewakili pribadi sang pemilik nama. Mewakili pribadi sang pemilik nama. Setuju dan benar. Maka nama itu sangat penting. Contohnya ya, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 36. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 36. Saya bacakan ya. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem. Kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Perhatikan itu, namaku tinggal di sana. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud bukanlah spanduknya ada di sono, bukan. Nama bukan hurufnya. Maksudnya adalah kehadiran Tuhan ada di sana. Hadiratnya ada di sana. Pribadi Tuhan ada di sana. Itu maksudnya nama itu. Nah, kalau hari ini nama sudah tidak memiliki arti, itu beda dengan zamannya Alkitab. Loh, nama sampai sekarang dan sampai kapanpun masih punya arti loh Pak. Buktinya tidak ada orang dibaptis mau diberi nama Yudas Iskariot. Tidak ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama sial, rugi. Yang ada orang memberi nama untung, dengan tujuan supaya hidupnya selalu beruntung. Coba mendoakan orang sakit di dalam nama Pendeta Wignyotanto. Bisakah sembuh? Itu artinya nama masih punya arti. Hari ini nama sudah tidak terlalu penting bagi kita. Bagi Bapak, boleh-boleh saja nama tidak terlalu penting. Karena itu pendapat Bapak dan saya hargai pendapat Bapak. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Bagi Tuhan, nama itu sangat penting. Terbukti Tuhan menyatakan namanya. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8 berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ukfodi le'akhir lo eten utilati lapsilim. Yang artinya, Aku Yahweh, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Itu artinya nama itu penting, maka Yahweh menyatakan namanya. Bahkan orang yang mengajar untuk melupakan nama Yahweh itu disebut nabi pembohong. Kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 dari terjemahan Indonesian Literal Translation katakan, sampai kapan hal ini ada dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka, yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Bahkan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulis lebih keras dengan mengatakan,
Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang membuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Kata seorang pujangga, what's in a name? Biar namanya orang itu dinamain apa, kalau bunga mawar ya tetap mawar, ya kan? Tapi beda dengan zamannya Alkitab. Jadi kalau kita belajar Alkitab harus sesuai konteksnya, ya. Baik. Nah, kalau nama khusus ini, nah ini dia. Nama khusus yang disebut tetragrammaton. 4 huruf suci artinya. Tetra kan 4, saudara. Ya. Tulisannya Yud, He, Waw, He. Kalau berdasarkan artinya, tetragrammaton itu bukan 4 huruf suci, melainkan 4 huruf yang berbunyi. Karena dari kata tetragrammaton, itu dari bahasa Yunani, dari kata tetra yang berarti 4, grama itu artinya huruf, dan ton itu artinya bunyi. Jadi tetragrammaton itu artinya 4 huruf yang berbunyi. Karena memang huruf Yod, He, Waw, He bisa dibunyikan atau bisa dibaca, dan bunyinya Yahweh dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Huruf ini seringkali dalam bahasa sederhana YHWH gitulah ya. Sebagian menyebutnya Yahweh, sebagian lagi menyebutnya Yehova. Ya, sebutannya. Tetapi teks aslinya tidak berbunyi Yahweh maupun Yehova. Tetapi kita baca Adonai. Menyebut dengan sebutan Yahweh itu jika berdasarkan kitab Tenak. Sedangkan menyebut dengan sebutan Yehova itu jika berdasarkan kitab King James Version. Tadi dikatakan bahwa teks aslinya tidak berbunyi Yahweh. Teks aslinya jika dibaca tentu berbunyi Yahweh. Kalau YHWH itu transliterasinya. Sedangkan Adonai itu ada hurufnya sendiri, yaitu hurufnya Alef, Dalet, Nun, Yod, yang artinya Tuanku. Nah, Tuanku itu kan banyak. Secara tradisi orang Yahudi selalu memanggil Adonai. Ya. Orang Yahudi memanggil Yahweh dengan sebutan Adonai atau Hashem itu bukan secara tradisi, melainkan karena mereka lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada firman. Padahal Talmud itu bukan firman Tuhan. Bagaimana mungkin yang bukan firman lebih punya kuasa dan berotoritas, maka diikuti daripada perintah firman itu sendiri. Penyebutan Adonai dan atau Hashem itu berdasarkan Talmud dalam kitab Berakot Sota 38b, Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua, Misnah Sota pasal 7 ayat yang ke-6, dan lain-lain. Silakan lihat dan baca yang tercantum di layar. Pertanyaannya, Anda lebih taat kepada siapa? Firman atau ikut-ikutan Yudaisme? Lebih taat kepada Talmud? Dalam malam ini, acara malam ini sebenarnya seperti kuliah campur khotbah. Di depannya kuliah, nanti khotbahnya belakangan. Ya. Dalam khotbah kali ini saya akan panggil Adonai. Bapak Ibu harus mengerti kalau ketika saya memanggil Adonai artinya nama ini, YHWH, ya. Jadi gitu, janjiannya begitu. Nah, pendeta-pendeta yang anti dengan penyebutan nama Yahweh seringkali menyatakan bahwa penyembah Bapa Yahweh itu ke Yahudi-Yahudian. Nah, sekarang terbukti yang ke Yahudi-Yahudian yang anti penyebutan nama Yahweh atau yang sudah tidak lagi menyebut nama Allah. Jadi yang sama dengan Yudaisme yang siapa dong? Nama ini muncul sebenarnya di depan sudah muncul di kitab Kejadian pasal awal-awal itu sudah muncul. Tetapi
Bapak Ibu perlu tahu ketika Musa di Gunung Horeb, di kaki Gunung Horeb. Gunung Horeb itu Gunung Sinai ya. Ia melihat ada suatu semak belukar, terbakar tapi tidak terbakar. Nah, itu peristiwanya. Ketika Adonai menemui Musa. Musa, kau kuutus untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, lalu Musa tanya, nanti kalau mereka tanya namanya bagaimana? Nama sang yang utus ini gitu. Jawab Tuhan apa? Ehyeh. Aku adalah aku. Meniru jawaban-jawaban pendeta yang anti penyebutan nama Yahweh, selalu ambil ayatnya sepenggal. Ehyeh. Itu kan Keluaran 3 ayat yang ke-14, yang artinya aku ada yang aku ada. Itu Bapa Yahweh belum menyatakan namanya, baru menyatakan eksistensinya atau keberadaannya. Maksudnya, jika orang Israel tanya mengenai namanya, katakan bahwa aku ada yang aku ada. Artinya bahwa dirinya itu ada. Dan yang maha ada itu punya nama. Namanya tertulis di ayat 15-nya. Kenapa tidak dibaca? Jangan menyunat-nyunat ayat dong. Keluaran 3 ayat 15 berbunyi demikian. Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael. Yahweh Elohi Avotechem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub selakani alechem, ze zemile olam, wa ze zekri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Nah, dari situlah kemudian ayat 15-nya kita baca ya. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah, berfirmanlah Elohim kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhannya huruf besar semua itu, saudara. Ingat ya, kalau Tuhannya huruf besar semua artinya ini. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu Tuhan huruf besar semua. Jadi kalau di Alkitab kita menemui Tuhan huruf besar semua artinya YHWH, Adonai. Ya. Jadi selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Adonai, YHWH, Allah nenek moyangmu, Elohim nenek moyangmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Artinya, yang Maha Kuasa memperkenalkan diri kepada Musa, namanya adalah Yud-He-Waw-He. Oleh orang Ibrani dibaca Adonai. Begitu ya, jelas ya. Tidak ada nama lain. Namaku turun-temurun selamanya ini. Yud-He-Waw-He. YHWH, Adonai. Itu asal mulanya itu. Ya. Jadi bukan tiba-tiba ngarang-ngarang atau apa, enggak. Ini asal mulanya kejadiannya begini nih. Ayatnya jelas. Di sana tertulis itulah namaku dari generasi ke generasi. Lah kok diganti menjadi sebutan yang membuat orang jadi lupa nama Yahweh. Bapak Ibu saudara-saudari mau mengikuti kaum Yudaisme atau mengikuti perintah firman Tuhan? Katanya harus jujur. Kenapa nama yang tertulis jika dibaca berbunyi Yahweh kok diganti dengan Adonai? Apakah ini merupakan cermin dari sebuah kejujuran? Kalau demikian, kita bisa mengerti
Di Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang dimaksud Elohim? Yaitu ayat 15 tadi dijelaskan. Akulah, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Adonai, YHWH, Elohimnya nenek moyangmu. Berarti siapa yang dimaksud Kejadian 1 ayat 1? Jelas? Oke. Ingat, YHWH itu hurufnya, bukan namanya. Sedangkan Adonai, Hashem itu sebutannya. Yang Elohim mau, di samping menyebut sebutannya, jangan kemudian namanya dilupakan. Jika YHWH itu dianggap nama, berarti sama saja kalau saya mengatakan bahwa yang bicara ini bukan Pak Pendeta Wignyo Tanto, tetapi Bapak Pendeta WIGNYO TANTO. Paham? Itu hurufnya, bukan namanya. Kita kalau belajar Alkitab itu harus jujur, harus urut sesuai konteks. Jangan belum apa-apa sudah itu Tuhan Yesus. Setuju. Belajar firman harus jujur. Tidak boleh membawa ajaran pribadi sendiri, melebihi kemauan firman. Lalu kenapa Tuhan yang menyatakan namanya diganti menjadi hanya sebutan? Kenapa alasannya orang Yahudi? Lalu orang Yahudi menolak Yesua dan menyalibkannya, apakah juga diikuti? Ingat, Tuhan sangat concern dengan namanya sendiri loh. Karena agar tidak dilupakan oleh umatnya sendiri. Ayatnya sangat banyak, jadi tidak mungkin saya tayangkan satu persatu. Mesti urut kalau belajar itu, harus jujur. Premis itu dibuang dulu. Baca Alkitab sesuai apa adanya. Kalau orang takut Tuhan, dia akan menghormati firman-Nya. Ada amin gak nih? Lah kalau enggak ya saya pulang aja deh. Setuju sekali, sangat setuju, bahkan sedelapan sekalian. Habis banyak orang tidak mulai dari Alkitab, mulai dari premis yang ada di kepalanya. Ya, jelas ya, sampai di sini masih jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, Elohim ini jamak atau tunggal, saudara? Jamak bentuknya. Elohim itu bentuknya jamak maskulin. Elohim. Elohim ini jamak. Ingat ya, di Kejadian 1 ayat 1 yang nulis siapa? Musa. Apakah Musa mengenal sang anak? Tidak. Orang Israel menyembah berapa Allah? Satu. Siapa? Adonai. Siapa itu Adonai? Kita sekarang mengenal Bapa di surga. Setuju. Elohim itu jamak dan maskulin. Bahkan karena Elohim itu sebutan, maka bisa juga untuk menyebut berhala-berhala seperti Molok, Astoret, Dagon, Milkom, Baal, dan sebagainya. Kalau bicara berurut, ya jangan merambah sampai ke Yesus segala macam. Karena orang Yahudi belum menyatakan penolakannya terhadap Sang Putra. Karena saat itu Elohim belum membicarakan dirinya yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kalau orang nggak ngerti ya, begitu Kejadian 1 ayat 1, oh itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pak. Belum apa-apa sudah begitu. Orang Israel itu menyembah Allah yang satu, Elohim, Bapa. Dia nggak percaya sama anak sampai hari ini. Ya, saya setuju. Makanya jangan berkiblat kepada orang Yahudi. Berkiblatnya hanya kepada firman saja. Ya, ini urut-urutannya begitu. Meskipun jamak, pribadinya berapa? Satu.
Kenapa dijamakkan? Itu gaya bahasa. Namanya plural of majesty. Jamak dalam kemuliaan. Tapi sebenarnya satu. Siapa itu? YHWH, Adonai. Tunggal, Adonai. Yahweh itu tunggal, pribadinya satu. Nah, ini bahwa YHWH atau Elohim yang dimaksud ini adalah Bapa di surga, itu sangat jelas. Hari ini dibelokkan orang, Yahweh itu Yesus katanya. Seolah-olah membela Tuhan Yesus. Kalau pembicaraannya berurut di kitab Kejadian, memang Bapak benar, 100% bahkan 1.000.000% benar. Meskipun Yesua juga tersirat dalam kitab Kejadian. Silahkan lihat videonya. Linknya ada di deskripsi video ini yang berjudul Yesua terdapat di kitab Kejadian. Namun jika berbicara seluruh kitab suci, karena realitasnya kitab sudah terkanon, pada akhirnya Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal akibat dosa. Coba bantah ayat firman Tuhan berikut ini. Ini ayat loh, bukan tafsiran dan tidak perlu ditafsir. Apakah benar Yesua itu Yahweh? Yang pertama, dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Laken amarti lakem ki tamutu fakato tekem. Ki imlo ta'aminu fi ki anhu tamutu fakato tekem. Yang artinya, oleh karena itu aku, yaitu Yesua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah, yaitu Yesua, Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Waktu itu, orang Yahudi tidak memahami kalau Yesua sedang membicarakan Bapa kepada mereka, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-27. Itulah sebabnya Yesua mengatakan dalam kitab Injil Yohanan 10 ayat yang ke-30. Ini yang kedua, yang berbunyi Ani wahaf echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Yang ketiga, bahkan Yesua sendiri menyamakan dirinya sama dengan Elohim. Dalam kitab Injil Yohanan 5 ayat yang ke-18 mengatakan, Ufafur zot biksu ha Yehudim bekepet yeter lehargo kilo rak et yom hasabat hilel ki imgam amar al Elohim kihu aviv ve kihu dome le Elohim. Yang artinya, karena itu kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia, yaitu Yesua, karena tidak saja dia, yaitu Yesua, melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia, yaitu Yesua, menyebut Elohim sebagai Bapanya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, mari kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dari kitab suci akar Ibrani atau Hebraic Root Version berbahasa Inggris yang berbunyi demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi jelas dikatakan bahwa neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Tidak ada orang yang mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Satu lagi yang terakhir, di dalam kitab Pesita atau Perjanjian Baru dalam bahasa Aramaik dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Atilat lekon geir yomana perukada ituhi Maria Mesia bemadinta de David, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir itu wujudnya bayi, tetapi dia adalah Tuhan Yahweh,
Karena ditulis di sana Maria, bukan Maria. Kalau Maria itu artinya Elohim. Kalau Maria itu Elohim Yah. Padahal kita harus sesuai Alkitab dulu. Tuhan Yesus nanti sedang dinubuatkan. Di perjanjian lama itu penuh dengan nubuatan akan datangnya Mesias. Lah dinubuatkan kok sudah datang, kan aneh itu. Lagi pula orang Israel belum tahu, semua belum tahu, Musa juga belum tahu. Bapak taunya. Konsep Bapak ini sudah ada di perjanjian lama, Keluaran 4 ayat 22, Yeremia 31 ayat 9, Israel adalah anakku, aku akan menjadi bapaknya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang begini aja. Apa buktinya YHWH ini adalah Bapak? Apa buktinya? YHWH itu adalah satu. Bukan kesatuan, satu. Apa buktinya? Harus berdasarkan Alkitab. Nah, kita baca saja Alkitab. Buktinya, orang Israel itu memiliki pengakuan iman, namanya Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kalau dalam bahasa yang lebih jelas lagi gini, dengarlah hai Israel, YHWH itu Elohimnya kita. YHWH itu Echad, satu. Gak banyak, satu. Itu jelas banget. Ya. Echad itu hurufnya Alef, Ket, dan Dalet. Echad itu satu pribadi dari kesatuan atas kemahahadiran Elohim, bukan kesatuan pribadi. Karena Elohim itu cuma satu, namun bermanifestasi dalam 3 manifestasi atau 3 fungsi. Dia disebut Bapa karena mencipta, dan disebut Putra yaitu Yeshua HaMashiach karena berfirman, dan disebut Immanuel karena berdiam di dalam manusia yaitu Ruach HaKodes. Namun ketiganya itu satu pribadi, bukan 3 pribadi, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Kalau satu tunggal seperti manusia itu bukan Echad, melainkan Yachid, hurufnya Yod, Ket, Yod, Dalet, yang bisa berarti sendiri atau sendirian. Karena manusia dan segala ciptaan Elohim itu tidak maha hadir, termasuk para malaikat sekalipun. Itulah sebabnya 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 berbunyi, Ki Slosa Hamidim Basamayim, Ha'af, Wahadafar, Weruah HaKodes Uslastam Echad Hema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Jelas dikatakan di situ ada 3 manifestasi, yaitu Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes. Dan kata satunya menggunakan kata Echad, bukan Yachid. Jadi Yahweh Echad itu bukan satu sendirian, melainkan kesatuan atas kemahahadiran sebagai Elohim. Adonai itu Allahnya kita, Elohimnya kita, Elohimnya nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa itu? Satu cuman pribadinya. Nah, itu Shema Yisrael. Sampai hari ini Shema Yisrael masih satu. Mungkin bisa nggak tahu suaranya muncul nggak kalau ini. Ini contohnya kalau orang Yahudi berdoa Shema Yisrael. Ini contohnya ya. Sebentar. Waduh, mana ya? Sinyalnya nggak ada. Aduh, ya sudah nggak usah deh. Tapi bunyinya demikian, Bapak Ibu. Shema Yisrael, gitu. Nggak tepat sih nadanya, tapi kira-kira gitu. Adonai, gitu. Elohim, gitu. Shema Yisrael. Kalau berdoa gitu, nanti lihat di YouTube ya. Cari bagaimana orang Yahudi berdoa. Shema Yisrael
itu didengungkan oleh orang Yahudi dalam kapasitas mereka tidak mengakui keilahian Yeshua HaMashiach. Bahkan mereka menganggap Yeshua itu orang Yahudi Yudaisme yang murtad jadi Kristen. Kalau orang Yahudi yang mengucapkan Shema Yisrael sebagai pedomannya, seharusnya sikap hatinya terhadap Yeshua juga harus diikuti. Jadi fair, nggak cuma diambil seceplok-seceplok yang menguntungkan pemahamannya sendiri. Nggak jujur dong namanya. Katanya tadi disuruh jujur. Nih kondisi hati orang Yahudi tentang Yeshua HaMashiach. Silahkan disimak. יהושע זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, אבל הנביא, האלוהים של הנוצרים. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. היה צדיק. כמו משה רבנו שלנו. מה? צריך לכבד. כמו שיש את מוחמד, יש את ישו, ויש את האלוהים שלנו, ויש את משה רבנו שלנו. היה בן אדם טוב, הוא הייתי בקייטנה ביחד. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. I'll explain why I asked that specific question. People outside of Israel who are Christians, very religious, they don't really understand how Jews live in the... this is my impression. They don't understand how Jews live in the land where Christianity was born and don't know much or follow Christianity. So they ask me to ask Israelis, who is Jesus for them? What is Jesus? Why don't they believe in Jesus? I don't look at Israel as a Jewish state. I look at the country that I've been born, and I love it because I grew up here and I love it and I got used to it, let's face it. But I don't look at this country as something religious because thank God it's going the other direction now. I'm not religious at all. Okay, so you're not religious, so... I do have a lot of family that they are, but I'm not religious. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. שאלה ראשונה, זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובא בתלמוד הבבלי. אוקיי, מה כתוב? שמי התעברה. כתוב שם מי התעברה, אני לא זוכר בדיוק את השם. אם תרצה, אני... יכול להיות יוסף, כי היה לו בעל יוסף. אני לא זוכר מי התעברה. בסדר, גם אני לא מומחה בזה. אוקיי. אבל אין לו עמדה, יש לו עמדה ספציפית ביהדות, נגיד באסלאם, יש לו עמדה ספציפית כפרופט. את תורת ישו אני לא מכיר. אני לא יודע מה העמדה שלו לגבי היהדות. אוקיי. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך, אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי, אני אוכל להתווכח איתך דברים שתגידי לי את הטענה. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. אני צריך להכין מראש, סורי נוצרים, אין לי מושג. אבל לפי, יש, כאילו, למה הוא לא? כאילו, מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח? או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי.
עכשיו, הטענה שלהם שהוא משיח, אבל יכול להיות בגלל שהוא לא נולד מאבא, כאילו ישיר מאלוקים, אני לא יודע. לא, אני יודע שהוא בא במסלחם, מהבית של יסי, כאילו מהבית הנכון, וחוץ מזה לא יודע. אבל זה לא מדבר לגבי היהדות, זה לא המשיח. זה לא המשיח, אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. מה זה אומר? מי שיודע... כן, אבל מה הפירוש? הוא לא מגלה. מי שיגיד לך שהוא יודע, סימן שהוא לא יודע. אוקיי. אבל לא, אני בתור יהודי, אני תמיד חשבתי שיש, כאילו, המשיח חייב להיות X, Y, Z. לא, אף אחד לא יודע. אוקיי. אז איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. Okay. I can translate it, it's okay. Okay, so you think... it's just a story for people that have not been told critical things. Okay. And do you think that about all religions or just Christians? מי זה ישו, כאילו, מבחינת מהמבט היהודית? יש גמרא על ישו, במסכת סנהדרין, שהוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר, הוא יצא לדרך שהיא לא הדרך של היהדות, הוא האמין בזה שכבר הגיע הזמן של העולם הבא, למרות שלא הגיע הזמן של העולם הבא. משהו כזה. אוקיי. מה להוסיף? שאתה יודע. אז השאלה, למה אנחנו יהודים לא מאמינים שישו הוא המשיח? כיוון שלא הגיעה הגאולה. הוא סובר שהגיעה הגאולה ואין יותר עניין בלעבוד ולעשות מצוות, אבל היהדות טוענת שעדיין יש זמן לעשות מצוות, כיוון שעדיין אף אחד פה לא נהנה, הנאה מוחלטת. אז ברור שעדיין העולם הבא עוד לא הגיע. זה על ישו. מי זה ישו במבט ג'יזוס קרייסט במבט היהודית? ישו? כן. הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן. הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. יש לנו את התורה שממנה אנחנו מאמינים, חוקים, הכל יש בתורה. Sangat menyedihkan, ternyata tidak tahu apa-apa, karena lebih mengutamakan Talmud daripada firman Elohim itu sendiri. Bahkan saya punya video kesaksian orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, yaitu Yahweh yang turun ke bumi, dianiaya karena dianggap murtad dari Yudaisme. Setelah menyaksikan video ini, masihkah Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti pemahaman Yudaisme, menolak keilahian Yeshua HaMashiach, dan melawan firman dengan tidak bersedia menyebut nama Yahweh? Itu Shema Yisrael sampai hari ini. Itu kan menurut mereka, Pak. Loh, itu di Alkitab. Ya, tapi kan menurut mereka, Pak. Baiklah. Menurut Tuhan Yesus bagaimana? Banyak orang nggak baca Alkitab. Padahal Tuhan Yesus menjelaskan hal itu. Siapa itu Yahweh? Baik. Menurut Tuhan Yesus, kita baca Markus 12 ayat 29. Markus pasal 12. Ayatnya yang ke 29 ya. Oh, saya bacakan dari ayat 28 dulu deh. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Tuhan Yesus ditanya nih, hukum mana yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa, saudara? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya masuk kepada intinya saja, yaitu kitab Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-29, yang berbunyi, hukum yang terutama dari semua hukum adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Echad atau Esa.
Dalam kitab Brit Kadasa, yaitu kitab Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, berbunyi demikian. Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Kata Echad itu bukan satu tunggal. Tadi sudah saya terangkan. Silakan dilihat dan dipelajari lagi saja. Keesaan Elohim itu seperti video yang saya buat ini. Meskipun tidak sempurna, karena kemahahadiran Elohim kita itu melampaui akal manusia, tetapi setidak-tidaknya bisa menambah wawasan kita tentang Elohim. Mari kita lihat bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia, karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi. Tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia. Tapi bukan manusia. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama. Hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga, Shamayim, tempat di mana Bapak Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi, dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach, itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang, yang ada tikus. Bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahwehnya ada, Yeshuanya juga ada. Jadi bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim, serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia, saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu
Yeshua HaMashiach mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja. Karena dia adalah Tuhan, hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Samayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi. Tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini. Nah, Ruach HaKodesh adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti sorganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodesh. Silakan Ruach HaKodesh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia. Maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodesh yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodesh, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodesh, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau Samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodesh itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodesh kembali ke Samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya, Bapak Yahweh,
Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.